Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Salsabila. Saya dari kelas 11 APL 2, sekolah di SMK Negeri 4 Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis kadar protein, penentuan nitrogen dengan metode semi mikro Gilda. Analisis protein adalah analisis kuantitatif untuk menentukan komponen utama dalam suatu bahan. Analisis kadar protein berdasarkan metode Gilda adalah analisis untuk menentukan kadar protein berdasarkan kadar nitrogen dalam sampel. Prinsip pada analisis ini adalah mengukur kandungan nitrogen dalam sampel untuk menentukan kadar proteinnya. Adapun faktor konversi untuk memperhitungkan kadar protein dalam beberapa bahan makanan, yaitu ada beras di 5,95, ada gandum di 5,70, ada kacang tanah di 5,46, dan adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai praktikum adalah persiapan APD dan alat bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang akan digunakan diantaranya adalah tabung Gilda, rangkaian alat destruksi, rangkaian alat destilasi, rangkaian alat titrasi, kemudian ada H2SO4 pekat, ada NaOH pekat, dan HCl. Sebelum memulai ketiga tahap itu, tahap destruksi, destilasi, dan titrasi, kita harus melakukan tahap preparasi sampel atau proses menyiapkan sampel sebelum dianalisis, dimulai dari menghaluskan sampel menggunakan mortar dan supaya cepat diuraikan dan lebih akurat saat dianalisis. Setelah itu masuk ke tahap 1, yaitu tahap destruksi. Tahap destruksi adalah tahap pemisahan senyawa organik menjadi anorganik yang lebih sederhana, menggunakan asam kuat dan panas. Asam kuat tersebut yaitu H2SO4 pekat. Kenapa H2SO4 pekat? Karena hanya H2SO4 pekat saja yang mampu menghancurkan struktur protein yang rumit. Sekaligus fungsinya yaitu sebagai pengikat. Ketika protein hancur, maka nitrogen otomatis akan lepas, lalu ditangkaplah oleh larutan H2SO4 pekat ini. Kemudian mengubahnya menjadi garam amonium sulfat atau NH3. Proses destruksi dilakukan hingga jernih dan tidak berasap. Kenapa sampai jernih dan tidak berasap? Karena itu menandakan bahwa larutan sudah terpecah dan berubah menjadi amonium sulfat. Reaksi yang terjadinya yaitu protein dari sampel ditambah asam sulfat menjadi amonium sulfat, ditambah karbon dioksida, ditambah air, ditambah sulfur dioksida. Hasil dari proses destruksi kemudian harus diencerkan dulu menggunakan aquades. Kemudian masuk ke tahap 2, yaitu tahap destilasi. Tahap destilasi adalah proses pemisahan zat dari campuran berdasarkan perbedaan titik didih melalui cara penguapan dan pengembunan. Kembali, cara menghilangkan sulfatnya dengan menambahkan larutan NaOH pekat. Sementara unsur N kan masih terjebak di dalam garam amonium sulfat. Nah, fungsi menambahkan NaOH pekat ini untuk membongkar atau memutus ikatan garam itu. Reaksi ini memaksa unsur N supaya berubah menjadi gas amonia atau NH3 yang murni. Gas ini akan menguap, pisah dari kotoran. Rangkaian yang sudah saya rangkai di video ini, kalian bisa lihat dengan seksama. Begini rangkaian alatnya.
Kemudian masuk ke tahap 3 yaitu tahap titrasi. Tahap titrasi ini adalah proses analisis kuantitatif untuk menentukan kadar protein ini. Cara penentuannya yaitu dengan menitrasi hasil penampung destilat, lalu dilihat berapa volume yang didapat, lalu dicatat dan dihitung. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.